tempat masing-masing. Perhatian ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kurang semangat. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah pada sarapan belum? Jadi di sini Bapak ingin melanjutkan pelajaran yang dibahas sama Pak Yusuf kemarin ya. Ada yang masih ingat babnya apa? Bab 8 tentang akhlak kepada guru. Dibuka buku cetaknya. Bab 8. Sekarang buka halaman 123. Yang laki buka halaman 123. Jadi di poin nomor 3 itu ada tema tentang keutamaan berakhlak baik kepada guru. Anak-anak perhatikan semuanya. Dengarkan. Jadi seorang guru itu tuh adalah orang yang sangat mulia. Seperti Pak Yusuf, Bu Ulfa, Bu Putri, Pak Ismail dan lain sebagainya. Mereka adalah orang yang setia membimbing kita, mengarahkan kita jika kita salah, dan selalu menegur kita ketika kita berselisih pada teman. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai murid untuk menghormati beliau, karena itu adalah bagian dari iman kita. Jadi kalau kita merasa beriman, kita merasa bertakwa, itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menghormati kepada guru. Apa bentuk salah satu hormat kepada guru? Yaitu ketika guru berbicara di depan, kita tidak ngobrol masing-masing. Paham? Dan yang selanjutnya yaitu adalah tidak menggunakan bahasa yang kasar atau lugas kepada guru. Jadi ketika Pak Yusuf melakukan kesalahan, atau ibu-ibu yang lainnya, atau bapak-bapak yang lainnya, ya kita cukup dengarkan dan mengatakan itu dengan lemah lembut. Jangan sampai kita membentak Pak Yusuf. Itu adalah suatu hal yang tidak sopan. Paham anak-anak semuanya? Nah, jadi nanti untuk reminder buat kita ke depannya, kita harus berbenah, introspeksi kepada diri masing-masing, buat jangan ngebentak-bentak guru ya. Kita harus benar-benar menghormati guru. Di kelas kita tidak saling berbicara. Jadi memiliki akhlak yang baik itu merupakan bagian dari ibadah ya. Jadi mau teman-teman sholat, mau teman-teman ngaji, puasa, tapi kalau misalnya akhlak teman-teman itu buruk, ya percuma. Karena yang dinilai dari seorang manusia itu adabnya dulu, lalu ilmu. Sudah pernah dengar belum kata-kata adab itu lebih tinggi daripada ilmu? Sudah pernah dengar belum? Nah, jadi sebelum kita memiliki ilmu, pastikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki adab. Karena sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kalau kita nggak punya adab, kita nggak bakal dihargai orang. Kalau kita nggak punya adab, nanti kita bakal mendapatkan karmanya. Ya memang nggak sekarang karmanya. Nanti ketika kalian berbicara, kalian akan dihancurkan orang. Ketika kalian ngomong tapi nggak ada yang hargai, nanti akan ada masanya di mana kalian akan merasakan itu. Maka mulai dari sekarang kita harus mendidik diri kita mulai dari kecil untuk menghargai orang-orang di sekitar kita, untuk menghargai siapapun yang berbicara di depan. Gak asik ngobrol masing-masing. Paham semuanya? Nah, mungkin cukup itu poin dari nomor 3. Kita sudah memasuki bab ke 8 akhir ya.
Jadi teman-teman buka halaman 126. Oke. Jadi untuk tugas di halaman 126 gak usah ditulis soalnya karena kebanyakan pasti capek ya. Jadi ini ditulis jawabannya aja ya. Ditulis jawabannya aja tapi dijelasin. A misalnya 1, 2, 3, nomor 2. Misalnya jawabannya C, mengungkapkan terima kasih setelah pelajaran dan seterusnya. Dan yang di halaman 129 itu juga ditulis jawabannya aja. Soalnya nggak usah ditulis ya. Paham kan teman-teman? Paham kan bosnya? Ya. Gimana? Ya, jadi kalau enggak tulis di buku tulis aja. Nanti disalin di rumah tulis mungkin jalan. Sekarang tulis jawabannya aja di buku tulis, nanti di rumah disalin. Ya. Selamat paham tugasnya 126. Ini mau bawa. Oh, tulisnya kalau bawa. Di buku tulis. Kan Bapak udah bilang di buku tulis. Itu kan dia tadi karena nggak bawa buku. Jadi makanya di buku itu dia kemarin. Nanti sampai rumah disalin. Alas kan. Jadi asal disalin. Disalin yang sesuai sama pelajaran ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Terus yang nomor 2 di sini dari 1 sampai 5 ditulis jawabannya aja, soalnya masih ditulis ya. Jadi yang ditulis jawabannya aja, soalnya nggak usah ditulis. Paham aja? Ini namanya siapa? Ian, paham Ian? Ian. Anda paham nggak? Paham. Ciara paham nggak? Ya. Tadi ya. Ya. Yang di sini udah maksudnya sebenarnya. Yang ini juga. Cuma tulis jawabannya aja. Kalau saya tulis. Kalau nggak mau ganggu buku, kalau nggak mau ganggu buku belajar yang lain, tulis di pertemanan, itu bisa dicatat. Dan kira-kira